Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jamaah, para satid, khususnya Ketua DKM Masjidil Islam, Ustaz Haji dan beserta jamaah pengurusnya. Kami hormati Ketua RW dan para RT yang hadir pada malam hari ini. Semoga panjenengan para sepuh yang hadir pada malam hari ini menjadi wasilah diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya penasaran juga nih, RT 6 ada? Mana RT? RT 6? RT 7? Ya. RT 8 ada. RT 10 ada. 9 kan nggak ada, 9. Alhamdulillah ada perwakilan ya. Tapi RT-nya ada semua ya? Maksud ketua RT-nya? Ada. Iya, saya ketemu duluan. Jadi ketika majelis taklim yang saya lihat duluan adalah RW-nya. Istrinya juga yang saya lihat duluan, ibu RW ada? Ada. Nggak tahu kalau istrinya, makanya istrinya yang belum RT-RT yang belum ngaji ke sini ajak ngaji dakwah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi 'ulumihi wa ahmadana bi asrarihi bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu wal 'ishruna. Ini ya. Wal maqalatu tsaniyatu wal 'ishruna, maqalah yang ke-22. Terima kasih. Ada air hangat, Pak. Ini kalau belum ngaji ini belum dikasih ini. Makalah nasihat yang akan kita bahas malam ini adalah nasihat makalah yang ke-22. Kila dikatakan Auhallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan ila Uzairin Nabiyyi, kepada Nabi Uzair. Jadi dikatakan bahwa Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabiullah Uzair. Sering kita mendengar cerita-cerita daripada Uzair. Kalau di dalam Al-Quran itu kan disebutkan au kalladzi marra ala qaryatin, atau seperti seseorang yang lewat di suatu desa, melewati suatu kampung, suatu negara, wa hiya khawiyatun ala urusiha, kota tersebut, negara tersebut dalam keadaan roboh, Pak. Uzair lewat, Uzair ini kan nabi, Pak, lewat di suatu kota, ternyata kotanya roboh. Kemudian dia berkata, saking robohnya kota itu, menurut pemikiran Uzair ini, kota itu tidak bisa dikembalikan utuh, saking rusaknya. Rumahnya yang asalnya ngadep ke atapnya di atas, jadi atapnya di bawah, kebalik. Kemudian karena beliau mengatakan qalata yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ini akan membangun kembali kota ini. Nah, ditunjuklah kan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dibuatlah Uzair ini tertidur, Pak. Kalau nggak salah itu sekitar 100 tahun. Setelah bangun kembali 100 tahun, sudah generasi mungkin kedua atau ya, setelah 100 tahun itu, ini kok sudah bagus. Nah,
itu Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan yang secara akal bahwa suatu kota itu tidak lagi bisa diperbaiki, ternyata Allah tampakkan kepada Uzair, ternyata yang kota roboh itu menjadi kota yang makmur, kota yang subur. Tadinya Uzair pesimis, Pak, gimana Allah nanti akan menghidupkan ini kota lagi? Ternyata Allah jawab, dia hidupkan kembali setelah 100 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada kitabnya. Allah mewahyukan kepada Uzair, nabi yang menjadi nabi alaihissalam. Faqala azza wa jalla, maka Allah berfirman, ya Uzair, wahai Uzair, kata firman-Nya Allah, idza adnabta dzamban, apabila engkau berbuat dosa, saghiran, dosa kecil, fala tandur ila sigarihi, maka jangan lihatlah engkau pada dosa kecil itu, ay dzalika dzambi, yakni dosa itu. Jadi Allah mewahyukan kepada Uzair, mengingatkan kepada Uzair. Dan sebenarnya di dalam kitab ini ditujukan kepada kita. Cuma kebetulan Allah lagi berbicara kepada Uzair. Sejatinya hari ini Ibnu Hajar al-Asqalani melalui kitab ini ingin memberikan nasihat kepada kita agar mengambil ibrah, pelajaran kepada kita. Wahai Uzair, kata Allah dalam firman-Nya, hadis qudsinya, idza atnabta dzamban saghira, apabila engkau berbuat dosa dengan dosa yang kecil, fala tandur ila sigarihi, maka jangan engkau melihat pada dosa kecilnya itu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Wandur ila man adnabta lahu, wandur, dan lihatlah engkau ilaman, kepada zat Allah, adnabtahu, yang telah berbuat dosa engkau kepadanya. Jadi panjenengan, Pak, ketika panjenengan berbuat dosa, jangan lihat dosa kecilnya. Dosa ini kecil, bisa diampuni dengan berwudu, bisa diampuni dengan istighfar, dosanya kecil. Tapi di sebelum-sebelumnya kan kita itu pernah belajar, Pak, tidak ada dosa kecil kalau selalu ditekuni, dan tidak ada dosa besar kalau disertai dengan istighfar. Artinya dosa kecil itu kalau selalu ditekuni tidak menjadi kecil lagi, tapi akan menjadi besar kalau sering dilakukan. Tapi sebaliknya dosa besar itu tidak akan menjadi dosa besar kalau sudah diistighfari. Kita selalu membaca istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kesalahan, dosa, bukan melihat ke dosa kecilnya, tapi lihat bahwa kita pada hari ini melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilihat adalah Allah-Nya, yang dilihat adalah Allah-Nya. Dengan melakukan kesalahan, sejatinya berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asabaka khairun, apabila menimpa kepadamu kebaikan, yasirun, yang kecil, sampai kepadamu, menimpa kepadamu, mendapatkan engkau pada kebaikan yang kecil, fala tandur ila sigari, jangan engkau lihat kepada kecilnya kebaikan itu, aidzalikal khair, jangan lihat kepada kecilnya kebaikan itu, tapi harus siapa yang kita lihat? Wandur ila man razaqaka, maka lihatlah kepada zat yang telah memberikan rezeki kepadamu. Kadang kita ini, Pak,
pengennya kan dapat cepat banyak, banyak, instan. Kalau ketika dikasih kita harapannya dikontrak sudah itu tertera ratusan juta, ternyata dealnya cuma 500.000. Sedangkan di kontrak yang kita ajukan sekitar 200 juta. Dah, ternyata setelah dihitung-hitung hasilnya kok 500.000. Setelah dipotong-potong, ini kecil, hasilnya kecil. Kalau kita lihat kepada hasil yang kecil itu, kemudian panjenengan akan jauh daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayaknya kayak imam ini saya tadi. Imamnya juga kurang sehat. Padahal dari sini saya harus ngisi pengajian, Pak. Jadi ketika panjenengan diberikan rezeki oleh Allah dengan rezeki yang kecil, jangan lihat yang kecilnya, tapi dia adalah zat yang telah memberikan rezeki kepada panjenengan. Artinya kecil besar itu Allah masih sayang kepada kita. Allah melihat kita, jangan sampai kita kufur kepada rezeki yang telah Allah berikan. Makanya kalau kita lihat rezekinya akan kecewa kita, Pak, karena harapannya ternyata harapannya setidaknya Pak Ustadz kalau saya kerjakan ini ya 7 juta sampai 10 juta dapat. Padahal kerjaannya cuma 3 hari. Ternyata setelah dikerjakan komplain terus yang punya. Akhirnya bukan 3 hari sampai 10 hari dengan garansinya hilang. Dengan semua yang dikirain laba-laba profitnya habis, malah diganti untuk garansinya malah tekor. Bukan sedikit malah tekor. Kalau kita lihat kepada itunya, kepada kebaikan yang sedikit yang kita miliki, kita akan tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar bersyukur, kita lihat kecil banyak itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apa yang dimaksud wandur ila man razaqaka ini? Ay man syaqa dzalikal khaira ilaika. Ay man syaqa, yakni man syaqa, zat yang mengirim dzalikal khaira ilaika, terhadap kebaikan itu kepadamu. Karena memang sering yang kita dengar itu, Pak, Allah itu tidak akan ngasih kita apa yang kita inginkan, tapi Allah kita ngasih kepada kita itu apa yang kita butuhkan. Pas kita ingin kadang tidak tercapai itu. Pas kita memang betul-betul butuh, ternyata ada jawaban itu. Wa idza asabaka baliyatun, wa idza asabaka baliyah, dan apabila menimpa kepadamu suatu musibah, ketika menimpa kepada panjenengan baliyah, ujian, musibah, bala, fala taskuni ila khalqi, maka jangan engkau keluhkan aku pada makhlukku. Jenengan kalau lagi ditimpa musibah, inginnya Allah jenengan berdoa, inginnya Allah jenengan gelar sajadah hanya berdoa kepada Allah, inginnya Allah adalah jenengan hanya keluhkan apa yang tidak menyenangkan kepada panjenengan hanya kepada Allah. Jangan sekali-kali jenengan keluhkan kepada hamba-hambanya Allah. Kama la askuka, sebagaimana aku tidak mengeluhkanmu. Jangan keluhkan ya kalau engkau dapat musibah dari aku kepada makhlukku yang lain, sebagaimana aku tidak mengeluhkan engkau ila malaikati, terhadap malaikatku. Kapan Allah tidak mengeluhkan? Idza su'idat alayya masawika, apabila sampai kepadaku
masawika, kejelekan-kejelekanmu. Saya tahu kamu jelek, saya tahu kamu berbuat salah. Malaikat-malaikatku tidak pernah aku ceritakan tentang aib-aibmu. Maka ketika aku beri ujian kepadamu, jangan engkau keluhkan kepada orang lain, cukup keluhkan kepada Allah. Allah ini tersinggung, Pak. Kalau jenengan keluhkan, pagi-pagi sudah datang cari teman, cari kopi, ada kopi enggak? Ada, kenapa? Saya mau ke sana. Kenapa? Saya lagi ada masalah. Dikeluhkan, tak tahu dosa saya apa. Sampai begitu banyak, akhirnya mengeluh atas ujian yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak mau. Ayubuka, yakni aib-aib panjenengan. Qala al-Imam Ibnu Uyainah. Imam Ibnu Uyainah berkata, "Man syakalin nasi." Barang siapa yang mengeluhkan kepada manusia, kepada orang, wa qalbuhu sabirun, dan hatinya bersabar, radin, serta rela, bil qada'i, dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yakun jasi'a, maka ia tidak menjadi orang yang gelisah. Artinya kalau panjenengan ketika Allah berikan ujian, jenengan mengeluhkan kepada manusia, tapi sebenarnya panjenengan hatinya sabar, keluhkan, tapi jenengan, ya Allah, semoga saya mungkin banyak dosa, ya Allah, keluhkan terhadap aib-aib terhadap musibah yang panjenengan alami, tapi hatinya ridho. Ini semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti itu tidak akan termasuk orang yang berkeluh kesah. Jenengan ngeluh nih, jenengan ngeluh, tapi hatinya ridho, paham bahwa ini semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, jenengan tidak termasuk orang yang mengeluhkan terhadap ujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, ajiduni ya Jibril, aku menemukan diriku wahai Jibril, maumuman, sedang bingung, wajiduni, dan aku menemukan diriku makruban, sedang merasa sedih. Jadi Nabi Muhammad juga ngeluh sebenarnya, Pak. Jibril, saya bingung. Jibril, saya sedih. Pernah ngeluh seperti ini. Tapi ngeluhnya ketika jawaban li su'ali Jibril, sebagai yang jawaban untuk pertanyaan malaikat Jibril anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi maridi mautihi, di waktu sakit, ketika dicabut nyawanya oleh malaikat. Jadi ketika Nabi Muhammad itu mau dicabut nyawanya, ketika Nabi itu mau dicabut oleh malaikat maut mau mencabut, ngeluh Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, saya sedih, saya bingung. Di antaranya kebingungannya kan, sedihnya di antaranya adalah ternyata kan ketika dicabutkan sakit, Pak. Sakit. Kemudian bingungnya kan begini, saya seperti ini saja, orang yang dianggap kekasihnya Allah saja sakit begini, bagaimana umatku? Sehingga kan untuk disuruh kumpulkan rasa sakit dari umatku untuk dikumpulkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati itu kan. Nah, jawaban itu ketika ditanya, kaifa tajiduka, bagaimanakah perasaanmu wahai Rasul? Nah, itu kan ditanya.
ketika wafat itu ditanya, ketika dicabut oleh malaikat, Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, gimana perasaanmu? Sehingga menjawablah bahwa saya bingung wahai Jibril, saya sedih malaikat Jibril. Tapi Rasulullah ridho Pak, diangkat, diambil nyawanya oleh malaikat, oleh Allah dipanggil ridho. Dan beliau tahu bahwa ini semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatu salisatu wal isruna, maqalah ke-23 an Hatimil Asammi, diceritakan dari Syekh Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Asam itu kan tuli, julukan. Nama aslinya adalah huwa Abu Abdurrahman Hatim bin Unwan. Jadi beliau nama aslinya adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Unwan. Ada yang mengatakan lagi wa yuqalu Hatim bin Yusufa, nama aslinya Hatim bin Yusuf. Jadi hari ini kita yang ke-23 ini nasihat datang daripada Hatim Al-Asam. Pernah dengar Pak Hatim Al-Asam? Hah? Pernah? Oh baru. Yang lain pernah? Nah, tapi setelah ceritakan kayak nanti, oh ya pernah nanti. Siapakah Hatim Al-Asam ini? Wa huwa min akabir masyayikh Khurasan. Beliau termasuk para pembesarnya guru-guru negara Khurasan. Wa kana tilmidha Saqiqin. Beliau ini termasuk muridnya Syekh Syaqiq. Ceritanya luar biasa ini, kenapa memiliki julukan Al-Asam. Ruwiyah, diriwayatkan, diceritakan, annahu ja'at imra'atun, perempuan telah datang kepada beliau. Jadi bahwasanya ada perempuan datang kepada beliau. Untuk apa perempuan datang kepada Hatim Al-Asam ini? Fasa'alat Hatiman an mas'alatin. Perempuan itu ingin bertanya suatu masalah. Cuma ketika dia mau nanya kepada Hatim Al-Asam, sudah berkumpul dengan Hatim Al-Asam, fattafaqah, secara kebetulan, annahu kharaja minha fil tilkal halati sautun. Tiba-tiba pada suatu saat dia bersama Hatim Al-Asam, kharaja minha tilka halati sautun, keluar daripada perempuan itu pada waktu itu suara kentut. Jadi ketika lagi ngumpul sama kiai, Hatim Al-Asam ini kan syekh Pak, ada perempuan ingin bertanya, belum bertanya sudah ada suara kentut di situ Pak. Ternyata perempuannya yang kentut Pak. Ternyata perempuan kentut. Dulu itu kentut itu jadi suatu aib Pak. Tapi sekarang nggak tahu ya, kok bisa ya? Ada itu suatu perkumpulan kadang satunya kentut di sini, satunya balas di sana Pak. Balas kentut. Padahal di dalam syariat itu kita tidak diperkenankan tertawa karena ada orang kentut itu. Tapi di suatu perkumpulan itu, kadang ada di dalam arisan keluarga itu, kentut di sini dia sudah memang makan paginya itu memang untuk kentut Pak, untuk saling balas itu. Dibalas lagi, dibalas lagi. Padahal dulu itu merupakan aib. Jadi karena ada suara kentut yang keluar dari perempuan itu di depannya siapa? Hatim Al-Asam, fakhajalat, maka merasa malu perempuan itu, malu, merah itu muka.
Ternyata lagi suan ke kiai malah kentut. Apa yang terjadi? Faqala Khatimun, Syekh Hatim ini berkata, irfa'i sautika, keraskan, irfa'i sautiki, keraskan suaramu wahai perempuan. Kemudian fa'ara min nafsi annahu asammu, maka memperlihatkan Syekh Asom ini min nafsihi, dari dirinya Syekh Asom ini, annahu asammu, bahwa sebenarnya beliau ini adalah orang yang tuli. Keraskan dong, nggak denger lah. Padahal sebenarnya denger. Pernah dengar. Fasuratil mar'atu bidzalika, maka merasa gembira perempuan itu dengan perkataan Syekh Hatim. Senang Pak perempuan itu. Wa qalat innahu lam yasma' sauta, perempuan itu berkata bahwasanya dia itu tidak mendengar suara itu. Faghalaba alaihi ismus somami, maka kemudian nama As-Somami ini mengalahkan daripada nama Syekh Hatim. Sebutannya mengalahkan daripada nama pribadinya. Kenapa? Karena menjaga aib daripada perempuan itu. Dan dikatakan beliau ini sampai perempuan itu wafat pura-pura tuli. Artinya kalau beliau masih hidup 40 tahun, dia selama 40 tahun begitu terus, Wah. Kenapa? Karena tetap menjaga perasaan daripada perempuan yang mau suan tadi, Pak. Kira-kira jenengan kalau ada yang suan jenengan kentut, apakah sampai begitu juga? Sampai 40 tahun. Keraskan dong. Sama tetangganya, kenapa kamu sekarang begitu? Kenapa? Karena ternyata ada tamu yang kentut, takut ketahuan, menjaga nama baiknya dia, semenjak itu jadi tinggi. Ya dilanjutkan. Tuli, maksudnya tulinya itu enggak begitu mendengar. Makanya beliau itu mengatakan keraskan suaramu, artinya kentut yang tut itu enggak kedengeran, karena memang suara yang sudah keras saja tidak kedengaran, maka keraskan suaramu. Ayo, apa? Seperti itu, Pak. Kiai, ini kiai, seperti itu mungkin pada akhirnya. Apa yang nasihat yang hadir daripada beliau? Tadi itu sejarah singkat kenapa beliau disebut dengan Al-Asam. Nasihat beliau adalah mamin sobahin. Beliau berkata, mamin sobahin illa wa yaqulu syaitanu li. Mamin sobahin, tidaklah datang waktu pagi, illa kecuali wa yaqulu syaitanu li, syaitan berkata kepadaku. Jadi setiap waktu pagi syaitan itu berkata kepada Syekh Hatim Al-Asam. Mungkin kejenengan sama, Pak. Syaitan juga cuma karena jenengan tidak bisa berkomunikasi dengan syaitan itu, belum mengenal syaitan. Sebenarnya syaitan sedang membisik kepada penjenengan. Kalau wali Allah kan tahu, wah ini setan nih sedang datang kepada saya nih. Jadi setiap pagi itu datang setan kepada beliau dan bertanya setan itu kepadaku, kata beliau, apa yang ditanya? Ma ta'kulu, apa yang engkau makan? Wa ma talbisu, apa yang akan engkau pakai? Wa aina taskunu, dan di manakah engkau akan tinggal?
Jadi setiap pagi setan itu nanyain itu kepada Syekh Hatim Al-Asam. Fa'aqulu lahu, maka aku menjawab kepada setan itu, aqulul mauta, saya akan memakan mati. Wah, gimana nih? Kok mati dibilang dimakan? Soalnya ada di desa-desa tertentu yang memang ada makan mayit, Pak. Malah ada yang membuat itu apa? Kekayaan apa, kalau kaya bisa kaya dengan pesugihan dengan mayit. Mayitnya diambil, yang lahir hamil apa sebagainya, seperti itu, Pak. Sehingga di desa-desa itu, kampung-kampung biasanya dijaga sampai 40 hari. Makamnya pernah ada di kampung jenengan dijaga enggak, Pak? Ada? Iya, zaman dulu saya waktu kecil juga jaga. Tapi setelah nyampe ke sini jadi aneh, Pak. Maksudnya jadi aneh, di Mangunjaya kok enggak ada yang jaga ya? Soalnya di kampung saya itu hampir 24 jam, Pak. Tapi begini, minum. Bukannya ngaji, malah ya namanya yang jaga orang kampung ya, Pak, ya dulu. Ada celurit apa, memang ngejar, Pak. Ada yang merah matanya tuh datang, tapi saya yakin itu kucing, Pak. Karena saya ikut kejar juga waktu kecil. Lari ke sana, dikejar. Tapi nyampe ke sini aneh, kok makam gak ada yang jaga ya? Karena memang tradisi di rumah kami itu dijaga, Pak, 24 jam itu sampai 40 hari. Ya, kalau yang imannya kuat, keluarganya yang ngaji di pinggirnya semalaman itu. Kalau yang enggak, imannya masih ngawang-ngawang, ya main kartu. Di pinggirnya makamnya itu main kartu. Apa yang dimaksud dengan memakan mati itu? Adzuqu miraratal mauti, saya akan merasakan pahit ketirnya kematian. Yang dimaksud dengan saya akan mati, saya akan memakan mati itu ketika ditanya sama setan, kamu mau makan apa? Saya akan makan mati. Artinya saya nanti akan merasa pahit ketirnya kematian. Kalau ditanya oleh setan, kamu akan memakai apa? Dijawab oleh beliau, wa albusul kafna, saya akan memakai kain kafan. Ketika maksudnya jadi jenengan itu, Pak, ketika tanya, kira-kira yang patut saya pakai apa ya? Maka jenengan jawab kepada diri jenengan, saya akan memakai kain kafan. Ngeri, Pak. Lagi ngaca jenengan ya, mau kondangan ya. Kira-kira besok kondangan ini saya mau makan apa di paginya nih? Jawab dalam diri jenengan, takut itu bisikan daripada setan, saya akan makan mati. Artinya jenengan mengingatkan bahwa suatu saat jenengan akan merasakan yang namanya pahit ketirnya kematian. Ketika panjenengan lagi ada depan kaca, wah, yang patut saya pakai ini jas apa ya? Ya, Pak RW, kalau mau tampil pakai jas hitam apa yang kuning atau yang hijau? Jawab, jenengan jawab di depan kaca. Badan ini suatu saat nanti akan memakai yang namanya kain kafan. Langsung ngedrop, Pak. Nggak semangat. Mau ke kondangan nggak semangat. Semangatnya apa? Mau zikir terus, bekal akhirat. Ya, bukan sebenarnya kain kafan itu bukan. Jangan kemudian ketika ingat itu jadi nggak semangat untuk ke kondangan, untuk bekerja, jangan, Pak. Setidaknya jadikan itu ibrah pelajaran. Ketika kerja pun tetap ingat, pada suatu saat saya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lagi kembali, Pak. Kalau kita hari ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau hari ini, Pak, kita ini masih bisa kembali cepat bunuh diri, kembali belakangan ya nunggu, kan, seperti itu.
Cuma walaupun kadang mau bunuh diri, kalau memang bersama Allah tidak diizinkan, ya nggak mati-mati, walaupun loncat dari tiang, dari yang nggak mati. Tapi ketika dia sudah wafat di kuburan, bahasanya Allah bukan rojiun lagi, turja'un. Mau tidak mau, turja'un akan dikembalikan kepada Allah. Sudah nggak bisa nolak lagi, Bang. Karena ketika di akhirat ingin dibangkitkan oleh Allah, bahasa Allah adalah turja'un, akan dikembalikan. Makanya jenengan ketika mengatakan saya akan merasakan pahitnya mati, bukan berarti panjenengan tidak harus melakukan dunia, tidak. Malah semangatkan dunia jenengan perbanyak untuk bisa menambahkan kegiatan-kegiatan keagamaan itu untuk bekal akhirat. Panjenengan harus tahu, Pak, yang panjenengan akan nikmati di akhirat itu berupa surga, alam kubur. Enaknya ladzatul kubur itu tidak disiksa oleh Allah, jenengan bisa kemana-mana bagi orang yang soleh dan solehah di dalam kubur. Semua pahala yang didapatkan panjenengan itu didapatkan di dunia. Jadi mumpung masih ada di dunia, nih kita nih masih hidup nih. Aku capek kayak kemarin saya sempat nyolatin di sini gitu. Itu kan sudah wafat. Kalau sudah wafat jenengan nggak bisa balik, Pak. Mohon kepada Allah, kembalikan aku ya Allah. Kenapa ingin dikembalikan? Karena dulu saya tidak sempat beramal soleh. Kembalikan. Ya Rabbi irji'uni. Minta kembalikan kepada Allah. Tapi Allah kalla, tidak, sekali-kali tidak. Kalau sudah nyampe ke akhirat tidak akan bisa kembali. Makanya kita di dunia berbanyak, Pak, beramal-amal untuk bekal akhirat kita. Setidaknya ketika tidak mampu berbuat baik, beramal yang soleh, setidaknya kita jangan sampai menyakiti orang yang beramal soleh. Jangan mengganggu. Wa askunul qabr. Kalau ditanya, wah kayaknya rumah saya sempit nih. Rumah saya sempit. Kira-kira yang enak saya tinggal di mana? Makanya kalau setan nanya kepada beliau, Syekh Hatim ini, di mana engkau tinggal? Wa askunul qabr. Saya tinggal di dalam kuburan. Lagi ngaca, wah badan ini nanti tinggal di kuburan. Nunjuk ke badan jenengan sendiri, Pak. Jangan nunjuk sama istrinya, Pak. Oh, istri saya nanti masuk kuburan, jangan. Jenengan nunjuk ke jenengan sendiri. Nih, jasad ini nanti akan merasakan pahitnya kematian. Jasad ini nanti akan memakai kain kafan. Jasad ini suatu saat akan tinggal di kuburan. Kenapa? Mangunjaya bisa milih, ya. Bisa milih Mangunjaya, wasiat atau Kewanajaya boleh. Atau jenengan nih kalau ada duit sedikit ke Kerawang, apa namanya? Hah? Yang hafal itu kayaknya sudah siap itu. Kalau saya memang nggak pernah ngafalin itu, Pak. Jangan dihafalin, belum siap. Siap tidak siap, kalau memang Allah panggil akan sampai juga. Fayakhrubu, maka kabur. Siapa yang kabur? Asyaitan. Dia dhamir ra, asyaitan. Fayakhrubu, maka kabur. Ai asyaitan, siapa syaitan itu? Dia dhamir ra dengan dhamir ra, ai fayakhrubu. Rub pakai rub, fayakhrubu minni, maka kabur setan itu dariku. Wah, ini nggak bisa digoda nih, ingatnya sudah mati. Kalau jenengan ingin tidak menikmati dunia, artinya ingin jadi zuhud. Zuhud itu kan hanya mengambil manfaat sedikit daripada dunia, hanya kepentingan agar panjenengan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih teh biar semangat, jenengan ngajinya nggak ngantuk ya. Ternyata sudah dikasih teh masih ngantuk, yang penting sudah duduk, itu adalah bentuk tapi yang nggak apa-apa, Pak. Wah, Pak Ustaz nggak enak, saya ngantuk, saya pulang dulu. Jangan, Pak, duduk saja nggak apa-apa, yang penting jangan tidur semua. Kalau 1, 2, 3 nggak apa-apa.
Karena memang jenengan duduk di sini saja Pak susah, capek karena tadi kerja kan panjenengan. Hari Minggu nggak kerja kan? Pada yang kerja. Jenengan ngantuk atau sakit lagi? Sekarang jam setengah 6 lebih kan? Jam setengah 8 lebih kan? Nah, saya tambahkan satu lagi. Wal maqalatur rabi'atu wal isruna, maqalah ke-24 Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang hadir pada malam hari ini langsung daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja min dullil maksiyati, barang siapa yang keluar dari kehinaan maksiat, ila izzi taati, kepada kemuliaan taat. Jadi Rasulullah mengatakan, bersabda begini Pak, barang siapa yang keluar dari kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat. Apa yang dimaksud ini? Ai man tarakal maksiyata allati tusayyiruhu dhalila. Jadi kalau hadza min idhafati sifat lil mausuf, ini adalah termasuk idhafah sifat kepada mausufah. Apa maksudnya daripada man kharaja min dullil maksiyati ila izzit taati? Barang siapa yang keluar dari kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat, ai man tarakal maksiyata, barang siapa yang meninggalkan maksiat, allati, yang mana meninggalkan maksiat ini tusayyiruhu dhalila, akan menjadikan panjenengan orang yang melakukan maksiat itu, yang mana maksiat itu akan menjadikan panjenengan tusayyiruhu dhalila, akan menjadikan panjenengan orang yang hina. Man tarakal maksiyah, barang siapa yang meninggalkan maksiat, yang mana maksiat ini allati, yang tusayyiruhu, yang akan menjadikan kepada panjenengan zalila, orang yang hina. Jadi maksiat itu akan menjadikan jenengan orang hina. Wa amilat ta'ata, dan beramal saleh dan beramal taat ibadah, yang mana taat ini allati, yang tusayyiruhu, akan menjadikan kepada panjenengan aziza, orang yang mulia. Maka karena panjenengan akan menjadikan orang yang mulia ketika panjenengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, fa'atahullahu ta'ala salasa sifatin mahmudatin, maka Allah subhanahu wa ta'ala fa'atahu, memberikan fa'atahullahu, maka memberikan Allah kepadanya itu salasa sifatin mahmudatin, dengan 3 sifat-sifat yang terpuji. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dullil maksiyati ila izzit ta'ah, barang siapa yang keluar meninggalkan dari kehinaan maksiat menuju kemuliaan ta'ah, Allah akan berikan 3 sifat kemuliaan kepada panjenengan. Yang maksiat jenengan tinggalkan, rasakan bahwa panjenengan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya ketika di rumah, terutama ketika ngumpul di pos, Pak. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas minal jin wal ins. Ada setan itu yang akan mengganggu manusia itu. Ada golongan setan dari manusia, ada golongan setan yang dari jin. Ciri-ciri setan itu yang akan menjauhkan panjenengan dari Allah, Pak. Artinya kalau ada manusia pada saat itu, kita seumpamanya
mengajak kepada teman-teman yang ada di pos itu untuk jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu saya menjadi setan. Pada saat itu menjadi saya. Tapi kalau orang lain yang ngajak ke panjenengan, ya jangan, wah itu setan sekarang, itu jangan. Takut berkelahi gara-gara itu, Pak. jangan terlalu jujur. Takut sampai menyakiti. Wah, jangan temenin dia, kayaknya dia jadi setan sekarang. Itu kayaknya makonlah kemarin di musola ya. Keterangan kemarin. Sudah. Allah akan berikan sifat terpuji. Yang pertama adalah aunahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan kepadanya min ghairi malin, tidak dengan jalan harta. Jenengan kaya, jenengan merasa kaya tapi tidak melalui harta. Ya seperti apa? Yunfikuhu bal bisukuni qalbi, yang dibelanjakannya itu bal bisukuni qalbi, tetapi dengan ketenangan hatinya. Jadi jenengan belanja itu tidak pernah was-was, Pak. Tidak pernah takut kekurangan besok mau makan apa, 2 hari lagi gimana mau bayar kuliah anak, bagaimana anak-anak di pondok saya. Nah, seperti itu. Tidak akan pernah merasa khawatir. Kenapa? Karena dia oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan, walaupun tidak melalui harta yang melimpah. Tapi ketika butuh ada. Ketika butuh ada. Dan ketika mengeluarkannya nggak merasa sedih, Pak. Nggak merasa was-was. Wa ayyadahu min wairi jundin. Wa ayyadahu, dan memberikan kekuatan kuwah, yaitu kekuatan min wairi jundin, tidak dengan tentara. Jenengan kuat walaupun tidak punya tentara. Tidak harus Satpol PP, tidak harus tentara TNI, tidak harus punya backingan polisi dan sebagainya. Tidak perlu. Asakira yu'inuna, asakira yakni bala tentara, yu'inunahu, yang membantu para tentara itu kepada dia, bal biquwwatillahi ta'ala, akan tetapi dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun tidak memiliki tentara, Pak. Yang ketiga, wa'azzahu, dan menjadikan Allah kepadanya itu perkasa. Walabahu ala aduwihi, yakni walabahu, mengalahkan dia, ala aduwihi, mengalahkan Allah memberikan kemenangan, dia dapat mengalahkan ala aduwihi, atas musuh-musuhnya. Jadi dia bisa mengalahkan musuh min ghairi asyiratin, tidak dengan perkumpulan manusia. Jadi dia bisa mengalahkan musuhnya tanpa bantuan daripada manusia. Siapa yang dimaksud dengan manusia itu? Asyiratin, perkumpulan manusia ini, jama'atin, jamaah, atau golongan orang-orang, keluarga yang banyak, blok G sumpamanya. Tenang Pak Ustadz, kita kawal sumpamanya. Tidak perlu. Kenapa? Karena Allah menangkan ke musuh-musuh kita itu tanpa ada jemaah, tanpa ada perkumpulan seperti itu. Yang penting kita itu menghindari, meninggalkan maksiat menuju taat. Yu'ashirunahu, yang bergaul mereka kepadanya. Artinya kita kan sudah banyak bergaul nih, Pak. Setidaknya ada ikatan emosional sedikit-sedikit. Yo, masa saya dipukul, minimal kan dibelain, Pak. Minimal dihalangin lah, nggak dibelain. Jangan itu Ustaz itu, contoh. Tapi kalau dia sudah
sudah taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, tidak perlu itu lagi, tidak perlu bantuan manusia. Kenapa? Allah perkasakan dia. Bal binasrillahi ta'ala, bal tetapi binasrillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup. Semoga berkah. Tidak masalah, yang penting berkah. Panjenengan semoga selalu sehat walafiat. Kita berjumpa kembali di bulan berikutnya. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.